Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Balaksono dan rekan saya Feraldo Kusuma Putra, praktikan laboratorium simulasi komputer dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis sistem dinamis sistem produksi minyak goreng pada PT Migor menggunakan software Stella. Tentu saja kita menuju abstrak. PT Migor merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi minyak goreng sebagai produk utamanya. Permintaan akan minyak goreng berfluktuatif di mana digunakan oleh setiap orang setiap harinya. Sehingga membuat kebutuhan bahan baku produksi juga tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka digunakanlah simulasi sistem dinamik dengan menggunakan bantuan software Stella. Software Stella sendiri merupakan sebuah perangkat lunak untuk mensimulasikan sebuah sistem menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Dari hasil penelitian didapat nilai jumlah permintaan pada bulan terakhir di Desember dengan sebesar 3.091,22, stok minyak goreng sebesar 51.117,52, dan stok kelapa sawit minyak goreng sebesar 28.164,94. Saran bagi PT Migor adalah meningkatkan persediaan stok kelapa sawit dan agar proses produksi bisa berjalan dengan lancar, sehingga stok dari produk minyak goreng dapat memenuhi jumlah permintaan yang terus meningkat. Saya suka pendahuluan di mana minyak goreng merupakan minyak atau lemak yang berasal dari bagian tumbuhan hewan dan dibuat secara sintetik, kemudian dimurnikan sehingga dapat digunakan untuk memasak minyak goreng. Produksi adalah fungsi pokok dalam setiap organisasi industri yang mencakup aktivitas guna menciptakan nilai tambah produk yang menciptakan output dari setiap organisasi tersebut. Dalam proses terdapat elemen-elemen yang membentuk kesatuan yang saling berinteraksi membentuk sistem dan disebut sistem produksi. Simulasi adalah imitasi dari suatu sistem dinamis menggunakan model komputer untuk mengevaluasi dan meningkatkan performansi sistem. Tujuannya dilakukan simulasi adalah untuk mendukung pengambilan keputusan dalam mengevaluasi dari beberapa opsi. Berbeda dengan model optimasi, model simulasi tidak menghasilkan strategi terbaik. Stella adalah singkatan dari System Thinking Experimental Learning Laboratory with Animation. Stella adalah sebuah software bahasa pemrograman visual atau Visual Programming Language yang menghasilkan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek. Stella merupakan perangkat lunak untuk modeling atau berbasis flowchart. Stella termasuk bahasa pemrograman interpreter dengan pendekatan lingkungan multi-level hierarkis, baik untuk menyusun maupun berinteraksi dengan model. PT Migor merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi minyak goreng sebagai produk utamanya. PT Migor menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki setiap bulannya, perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Namun yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Jadi kita masuk dalam metodologi penelitian. Stella adalah software bahasa pemrograman visual atau Visual Programming Language yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek. Dengan menggunakan software Stella, maka dapat dibuat model simulasi stok flow diagram dengan sasaran utamanya adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam sistem produksi. Pengambil data didapatkan dari data sekunder atau bukan wawancara dengan pihak PT Migor. Kemudian setelah data terkumpul, proses simulasi dilakukan menggunakan software Stella. Kemudian kita masuk dalam tahap pengumpulan data. Pengumpulan data dapat didapatkan dari data sekunder dari PT Migor yang berlokasi di Surabaya yang menggunakan minyak goreng, yang memproduksi minyak goreng. Dalam kegiatan produksi tersebut, beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi, data yang dibutuhkan yaitu ada data jumlah permintaan, data stok bahan baku minyak goreng, data persentase penurunan, data persentase peningkatan permintaan, data persentase peningkatan produksi, data persentase kerusakan. Adapun yang digunakan pada tahap pengumpulan data antara lain sebagai berikut, di mana jumlah permintaan adalah 2008, stok bahan baku minyak goreng adalah 5.008, persentase penurunan adalah 2%, persentase peningkatan permintaan adalah 6%, persentase peningkatan produksi 2%, dan persentase kerusakan adalah 2%. Kemudian dalam model simulasi penelitian minyak goreng, dapat dilihat pada gambar 1 ada causal loop diagram dari proses produksi minyak goreng. Kemudian data pengolahan data dimulai dengan pengumpulan studi perpustakaan
di lapangan, kemudian menentukan perumusan masalah, penetapan rumusan masalah dan penelitian, kemudian ada pengumpulan data, pengolahan data menggunakan software Stella, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi validitas. Jika valid, maka dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai. Kita masuk dalam hasil dan pembahasan untuk validasi dan validasi model. Untuk verifikasi, model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang model pembuatan model dari awal simulasi. Kemudian ada validasi. Berikut di bawah ini ada merupakan gambaran validasi model pada Stella. Dapat dilihat grafik model simulasi persediaan minyak goreng. Dapat analisa bahwa pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Mei, persediaan minyak goreng belum mampu memenuhi permintaan yang ada. Hal ini dikarenakan persediaan minyak goreng dan produksi minyak goreng belum mampu mencukupi. Pada bulan Juni sampai Desember, mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada. Yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru lebih rendah daripada grafik berwarna merah, muda, dan hijau. Hal ini dikarenakan persediaan minyak goreng dan produksi minyak goreng mampu mencukupi sehingga proses produksi dapat dilanjutkan. Kemudian ada tabel PET simulasi persediaan minyak goreng, dapat dilihat pada gambar 3.2 tabel PET model simulasi persediaan minyak goreng. Kita analisa bahwa pada proses produksi minyak goreng dengan bahan baku yang digunakan adalah kelapa sawit komposisi 100%, serta berdasarkan tabel PET di atas bawah jumlah permintaan minyak goreng di bulan Januari sampai bulan Desember berbanding lurus dengan stok minyak goreng dan stok kelapa sawit. Artinya, peningkatan jumlah permintaan bahan baku minyak goreng harus diimbang dengan peningkatan stok minyak goreng dan bahan baku berupa kelapa sawit. Kemudian dari kesimpulan, permasalahan dalam PT Migor adalah dapat memenuhi permintaan setiap bulannya dan kemudian menghasilkan order backlog. PT Migor berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan menambah kapasitas produksi dan memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Hasil output dari software Stella, jumlah permintaan minyak goreng di bulan Januari hingga Desember berbanding lurus dengan stok minyak goreng dan stok kelapa sawit. Pada bulan terakhir, yaitu Desember, dengan nilai jumlah permintaan sebesar 3.091,22, stok minyak goreng sebesar 51,17,52, dan stok kelapa sawit sebesar 28,164,94. Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat pada saat mengambil putusan data, lebih diteliti lagi agar pada saat pengujian dan simulasian data pada software Stella dapat mendapatkan hasil yang valid dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil output software dan keadaan sebenarnya pada penelitian PT Migor. Sehingga diharapkan perusahaan dapat memenuhi permintaan setiap bulannya. Sekian pemaparan materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh simulasi software Stella oleh saya, Beradu Kusuma Artona Putra. Maaf tadi terdapat kesalahan, jadi sebelumnya kita masukkan grepet dulu, lalu kita pilih variabelnya, allowable-nya. Ini seperti tadi, ya, oke. Nah, ini ternyata kesalahannya karena kita belum run. Nah, setelah kita run, lalu akan keluar untuk grafiknya dan juga kurvanya, di mana di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa stok minyak goreng pada bulan Januari hingga Mei itu tidak dapat memenuhi jumlah permintaan yang ada. Namun setelah itu pada bulan Juni sampai bulan Desember, stok minyak goreng dapat memenuhi jumlah permintaan yang ada, di mana dari garis warna biru ini berada di bawah stok minyak goreng, yaitu dengan garis nomor 3 warna merah muda ini. Jadi bisa diambil kesimpulan stok minyak goreng dapat memenuhi pada bulan Juni hingga Desember, dikarenakan stok kelapa sawit dan produksi minyak goreng dapat memenuhi jumlah permintaan yang digambarkan pada grafik nomor 4 ini dan juga grafik nomor 2. Lalu selanjutnya akan
saya jelaskan mengenai tabel pad-nya. Kita masukkan tabel pad, lalu kita ini masukkan allowable-nya, produksi minyak goreng, konsumsi minyak goreng, lalu kita OK. Nah, ini kita pin, lalu kita run biar keluar. Nah, ini di sini terdapat tabel jumlah permintaan, stok kelapa sawit, produksi minyak goreng, dan konsumsi minyak. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa jumlah permintaan dan juga konsumsi minyak goreng itu istilahnya berjalan secara lurus. Jadi dengan pertambahan jumlah permintaan, produksi minyak goreng juga semakin tinggi. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak permintaan, perusahaan juga harus meningkatkan produksi dan juga meningkatkan stok bahan baku agar tidak mengalami kekurangan produk saat permintaan pasar sedang tinggi-tingginya. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feraldo Kusuman Artono Putra, NPM 19032010101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai run aplikasi program Stella studi kasus kelompok kami dan juga menjelaskan mengenai studi kasus kelompok kami. Baik, untuk studi kasus kelompok kami yaitu mengenai tentang stok minyak goreng. Nah, di sini terdapat 3 stok, di mana terdapat stok pertama yaitu jumlah permintaan, lalu stok kedua yaitu minyak goreng, lalu stok ketiga yaitu stok kelapa sawit. Nah, untuk yang pada jumlah permintaan terdapat 2 flow. Yang pertama itu ada penurunan biaya beli dan kenaikan penggunaan. Lalu di sini juga terdapat 2 konverter, di mana konverter persentase penurunan ini terhubung dengan biaya beli. Lalu konverter persentase kenaikan penggunaan itu terhubung dengan kenaikan penggunaan. Nah, jumlah permintaan ini dipengaruhi oleh penurunan daya beli dan juga kenaikan penggunaan. Lalu pada stok minyak goreng terdapat 2 flow, yaitu yang pertama ada konsumsi minyak goreng dan juga produksi minyak goreng. Pada stok ini terdapat 1 konverter yaitu komposisi penggunaan bahan baku kelapa sawit. Nah, di mana stok minyak goreng ini dipengaruhi oleh konsumsi minyak goreng. Nah, lalu selanjutnya itu untuk stok kelapa sawit terdapat bahan baku rusak dan juga produksi kelapa sawit, di mana persentase kerusakan di sini terdapat 2 konverter yaitu persentase kerusakan dan juga persentase peningkatan kelapa sawit, di mana ini terhubung dengan bahan baku rusak dan persentase peningkatan produksi kelapa sawit terarah ke produksi kelapa sawit. Nah, stok kelapa sawit itu dipengaruhi oleh bahan baku rusak dan produksi kelapa sawit. Stok kelapa sawit mempengaruhi banyaknya produksi minyak goreng. Lalu kita masuk ke model. Di sini kita bisa memasukkan angka-angka dengan cara klik 2 kali. Nah, untuk ini persentase penurunan kita masukkan sebesar 0,02 atau 2%. Lalu untuk persentase kenaikan penggunaan yaitu sebesar 0,06 atau 6%. Lalu persentase peningkatan sawit yaitu sebesar 0,2 atau 20%. Lalu untuk persentase kerusakannya sebesar 0,03 atau 3%. Ya, sudah. Lalu untuk perhitungannya masing-masing. Yang pertama yaitu penurunan daya beli, yaitu berasal dari persentase penurunan dikalikan dengan jumlah permintaan. Untuk kenaikan penggunaan sendiri yaitu persentase kenaikan dikalikan dengan jumlah permintaan. Untuk jumlah permintaan sendiri rumusnya dimasukkan sebesar 2008. Ya, untuk stok kelapa sawitnya dimasukkan sebesar 5008. Lalu untuk konsumsi minyak goreng yaitu berasal dari stok minyak goreng dikurangi jumlah permintaan. Nah, untuk bahan baku rusak equation-nya yaitu persentase kerusakan dikali stok kelapa sawit. Sedangkan untuk
Equation produksi kelapa sawit yaitu berasal dari persentase peningkatan produksi kelapa sawit dikali stok kelapa sawit. Nah, untuk stok kelapa sawitnya sendiri yaitu yang 5008 tadi. Lalu untuk produksi minyak goreng sendiri yaitu berasal dari komposisi penggunaan bahan baku kelapa sawit dikali stok kelapa sawit. Lalu untuk komposisi penggunaan bahan baku kelapa sawit sebesar 2. Nah, untuk perhitungan stok minyak goreng sendiri yaitu berasal dari produksi minyak goreng. Oke. Lalu kita coba untuk run modelnya, kita run lalu kita run spec dulu. Ini kita buat from 1 to 12 yang maksudnya dari bulan pertama hingga bulan 12, lalu kita oke. Lalu kita run. Nah, di sini langsung kita bisa lihat hasilnya pada GraphPad. Kita klik 2 kali pada GraphPad. Nah, di sini kita masukkan jumlah permintaan, stok kelapa sawit, stok minyak goreng, lalu produksi minyak goreng dan konsumsi minyak goreng. Ini kita from 1 to 12, lalu ini pastikan graph type-nya itu time series, lalu kita oke. Ini kita pin. Oke, lalu untuk grab tabel pad-nya bisa kita masukkan di sini. Kita klik 2 kali. Di sini kita masukkan jumlah permintaan, stok kelapa sawit, stok minyak goreng, produksi minyak goreng dan juga konsumsi minyak goreng. Ini ya, langsung lalu kita oke.